Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini terjadi di Oahu, Hawaii, di surga dunia para peselancar yang tenang dan damai. Kasus ini sungguh mengerikan dan sampai menggemparkan kepulauan Hawaii. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. It's not easy. I miss my wife all the time, every day, every hour, every minute. You know, my daughter didn't have a chance to wake up and give her mother flowers like we do every year. She gave it to me yesterday, as I'm now her mother and her father. Thelma Boinville lahir pada tanggal 4 Februari 1966. Dia pindah dari Brasil ke Hawaii pada awal tahun 90-an. Dan dia langsung jatuh cinta dengan gaya hidup di pulau itu. Dia bekerja sebagai guru paruh waktu di sekolah lokal di Sunset Beach Elementary. Dan di sisa waktunya, dia habiskan untuk menjalani kehidupan yang bebas. Thelma telah menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan juga menghabiskan waktu untuk hobinya. Di mana dia sangat suka berselancar, yoga, berlatih seni bela diri, dan memanggang kue. Dia menikah dengan seorang pria bernama Kevin Emery dan keduanya memiliki seorang putri yang mereka beri nama Makana. Thelma dan keluarganya memilih untuk menetap di North Shore Oahu, Hawaii. North Shore terkenal dengan spot untuk surfing, walaupun kota itu kecil namun menjadi salah satu destinasi favorit para turis untuk surfing. Thelma digambarkan sebagai seseorang yang sangat protektif terhadap teman-temannya. Salah satu hal yang paling menonjol tentang Thelma adalah senyumnya yang selalu bahagia dan cerah dan bahkan di setiap foto-fotonya. Dia seorang wanita yang penuh dengan semangat, sekaligus ibu dan istri yang penyayang. Saat dia berusia 51 tahun, Thelma mencoba untuk bisa lebih membantu keuangan keluarga. Dia mengambil pekerjaan paruh waktu lain, yaitu untuk bersih-bersih rumah sewaan seperti Airbnb. Hal ini dia lakukan karena keluarga mereka sedang merencanakan akan pergi berlibur. Pada tanggal 7 Desember 2017, di hari Kamis sore, Thelma akan membersihkan Airbnb karena beberapa turis dari Australia akan tiba di sore itu. Thelma tiba di Airbnb itu bersama dengan putrinya dan dia menyuruh putrinya itu untuk menunggu di dalam mobil sambil menonton film. Dan Thelma segera masuk untuk mulai bekerja. Namun begitu di dalam, terkejutnya dia karena sudah ada 2 orang di dalam rumah. Yang anehnya kedua orang itu bukanlah tamu yang akan menyewa Airbnb. Kedua orang itu ternyata sedang merampok isi rumah yang akan disewakan. Dan tiba-tiba saat Makana sedang asyik menonton di mobilnya, seorang pemuda dengan rambut hijau menarik rambutnya dan membawanya ke lantai 2 dari Airbnb itu. Dan setibanya di lantai 2, pemuda itu mengikat tangan dan kakinya ke tempat tidur, mengisolasi mulutnya, dan menutupi kepalanya dengan tas. Beberapa saat kemudian, saat tamu sebenarnya tiba di rumah itu, terkejutnya mereka saat melihat pemandangan mengerikan di dalamnya. Mereka juga melihat adanya nama Axel ditulis dengan darah di atas salah satu kusen pintu utama. Dan hampir semua kamar terlihat dalam keadaan berantakan. Mereka segera menelpon polisi melaporkan apa yang terjadi. Dan ketika polisi tiba, mereka menemukan Thelma di lantai bawah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kemudian petugas menemukan Makana yang ada di lantai atas dan dia dalam keadaan baik-baik saja, tanpa sedikit pun luka di tubuhnya. Petugas merasa ngeri dengan peristiwa yang menimpa Thelma, karena ini menjadi kejahatan paling mengerikan yang pernah terjadi di North Shore. Kasus ini mendapat perhatian media yang sangat besar setelah peselancar bernama Garrett McNamara yang adalah saudara dari suami Thelma memposting sebuah video emosional di Facebooknya, menawarkan uang sejumlah $100.000 Amerika
untuk informasi yang bisa mengarah pada penangkapan tersangka. Video selama 35 detik itu kemudian menjadi viral. Berkat deskripsi yang diberikan oleh McKenna ke polisi, dia mengatakan melihat seorang pemuda berambut hijau dan juga seorang gadis bersama pemuda itu. Siapapun pelakunya, dia juga telah mencuri mobilnya Thelma dan untungnya polisi dapat melacak lokasi mobil tersebut di sebuah parkiran. Hanya beberapa jam setelah tubuh Thelma ditemukan. Ternyata pelaku adalah pasangan lokal dari kota itu bernama Hailey Dan Duran yang berusia 20 tahun dan Stephen Brown yang berusia 23 tahun. 7 jam sejak tubuh Thelma ditemukan, pasangan itu ditangkap saat sedang berada di Walmart. Polisi menemukan kartu kredit Thelma di dalam kantongnya Hailey, dan Hailey juga terlihat memakai anting milik dari Thelma dan ranselnya McKenna. Di tangan mereka juga masih ada terlihat noda darah yang telah kering. Mereka segera ditahan dan didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua, 2 tuduhan penculikan, dan perampokan tingkat pertama. Penangkapan mereka tidak berjalan mulus. Stephen sempat bertindak tidak kooperatif, di mana dia menantang para petugas untuk menembaknya saja. Dia mengatakan kalau dia memang pantas mendapatkannya. Dan Hailey juga melakukan hal yang sama seperti pacarnya. Reporter berita mengatakan banyak penduduk setempat yang marah dan meneriakkan kata-kata kotor kepada mereka berdua. Ketika pasangan itu tiba di kantor polisi Honolulu, Stephen dan Hailey terlihat tertawa dan menyeringai di kamera milik reporter. Stephen ditahan dengan jaminan sebesar $1 juta Amerika, sedangkan Hailey ditahan dengan jaminan sebesar $500.000 Amerika. Dan mereka berdua tetap bersikukuh mengaku kalau mereka tidak bersalah. Keduanya menghadapi tuntutan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Stephen aslinya berasal dari Ohio, Amerika Serikat, dan kemudian pindah ke Hawaii dan sudah tinggal di Oahu selama beberapa tahun. Masa kecilnya dia sering diabaikan oleh orang tuanya, di mana dia tidak memiliki sosok ayah dan ibunya juga sering meninggalkannya. Pada akhirnya dia tinggal di sebuah panti asuhan sampai akhirnya diadopsi oleh keluarga Brown di usianya yang ke-11 tahun. Teman-teman di SMA-nya menggambarkan dia sebagai sosok yang aneh dan juga keras. Di Facebooknya dia memakai nama Axel Hayes Hendricks, mirip dengan nama yang tertulis di pintu Airbnb. Sedangkan Hailey, dia pindah ke Oahu di tahun 2017, di mana dia langsung bertemu dengan Stephen dan langsung jatuh cinta. Teman-teman sekolahnya mengingat dia sebagai sosok yang baik dan juga pendiam, yang juga adalah anak dari seorang guru SD. Hailey meninggalkan sedikit kesan pada orang di sekitarnya karena hampir 80% dari teman sekelasnya hanya memiliki sedikit kenangan tentangnya. Thelma menderita luka pukul yang sangat parah. Pelaku juga meninggalkan barang bukti di TKP, yaitu berupa tongkat baseball, serta barang-barang mengerikan lainnya di dekat tubuhnya Thelma, seperti palu, alat pelunak daging, pisau dapur, dan juga pisau lipat. Saking banyaknya luka di tubuh Thelma, tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlah lukanya. Luka itu tersebar di bagian kepala, leher, bagian atas dan bawah dari torsonya. Pemeriksa medis di Honolulu mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul dan trauma benda tajam di bagian kepala. Juga tidak ditemukan adanya luka setelah kematiannya, yang berarti Thelma menderita kesakitan yang luar biasa dalam peristiwa ini. Pada bulan Februari 2018, teman dan keluarga Thelma mendayung ke lautan untuk mengucapkan perpisahan, sambil mereka menabur abu Thelma ke lautan. Banyak yang mengatakan kalau Thelma telah kembali ke tempatnya semula. Suaminya mengatakan kalau dia sudah berdamai dengan rasa kehilangannya dan telah memaafkan kedua pelaku. Kevin dan McKenna tetap tinggal di Oahu dengan kenangan indah atas Thelma. Telah diputuskan, Stephen dan Hailey akan menjalani persidangan secara terpisah. Sayangnya jadwal persidangan terus-menerus diundur karena adanya pandemi COVID-19 dan juga alasan lainnya.
Bahkan Hailey sempat akan dibebaskan dari penjara saat pandemi kemarin. Karena menurut pengacaranya Hailey belum dinyatakan bersalah sehingga dia lebih baik di luar menunggu persidangannya daripada sampai terkena COVID di penjara. Untungnya hal ini tidak pernah terjadi. Pihak keluarga sampai harus menunggu hingga 5 tahun sampai akhirnya sidang dijalankan. Persidangan untuk Stephen dimulai pada bulan Januari 2023. Stephen mengambil sikap dalam pembelaannya sendiri, menjawab pertanyaan dengan nada yang sangat monoton dan terlihat tidak peduli. Dia bersaksi di bawah sumpah bahwa dia tidak membunuh Thelma dan mengatakan kalau Hailey yang melakukannya ketika dia meninggalkannya sendirian. Dia mengklaim bahwa dia hanya bersalah atas perampokan dan juga penculikan. Dia awalnya hanya berniat untuk mencuri gitar dan sampelnya yang ditemukan di dalam rumah itu. Stephen mengklaim kalau dia dan Hailey di hari itu merokok marijuana bersama sebelum memasuki rumah melalui jendela yang terbuka. Tak lama setelah memasuki rumah, Thelma masuk dan memergoki mereka. Stephen menuduh Hailey yang menuntut Thelma untuk berbaring agar mereka bisa mengikatnya. Stephen kemudian pergi keluar untuk mengamankan sekitar rumah, tetapi saat kembali, dia telah menemukan Thelma tewas dan Hailey berlumuran darah. Dia mengklaim Thelma tidak terluka dan baik-baik saja ketika dia meninggalkan rumah itu sebentar. Stephen bersikeras kalau dia tidak berencana untuk menyakiti Thelma di hari itu. Jaksa berpendapat dalam argumen penutup bahwa bukti medis termasuk hasil otopsi dari Thelma secara langsung bertentangan dengan kesaksian Stephen sendiri, sambil menunjukkan bahwa pria Hawaii itu adalah satu-satunya terdakwa yang secara fisik cukup kuat untuk menaklukkan Thelma. Pernyataan Stephen juga bertentangan dengan kesaksian dari McKenna, di mana dia mengingat jelas saat Stephen mendekatinya di mobil, dia berbisik padanya kalau dia telah membunuh ibunya. Semua kesaksian mengerikan dan bukti yang ditampilkan membuat pekerjaan juri menjadi sangat mudah. Setelah menjalani persidangan selama 2 minggu dan 3 jam berdeliberasi, mereka kembali dengan vonis bersalah kepada Stephen atas semua tuduhan. Dan juri pun merekomendasikan agar Stephen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Juri berpendapat kalau pengadilan telah membuktikan tanpa keraguan bahwa dalam kasus ini publik memerlukan perlindungan terhadap pelaku, sehingga mereka meminta untuk memperpanjang hukumannya dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun hakim masih mempertimbangkan dan belum memberi keputusan. Stephen tidak menunjukkan emosi dan hanya menatap lurus ke depan saat putusan itu dibacakan. Persidangan Hailey sendiri baru akan dijadwalkan pada bulan Juli tahun 2023. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kira-kira hukuman apa yang pantas didapatkan oleh Stephen dan Hailey? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!